Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang bersih itu sehat bersama Ibu Lailatul Isti'anah SPDI. Anak-anak, tadi untuk menghilangkan hadas kecil itu bisa dihilangkan menggunakan berwudu. Nah, kita pelajari urutan melaksanakan wudhu. Yang pertama, membaca basmalah. Ini hukumnya sunnah. Yang kedua, membasuh telapak tangan sebelum berwudhu. Itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, kumur-kumur sebanyak 3 kali. Nah, pastikan air itu memasuki seluruh area mulut, kemudian dikeluarkan kembali. Itu hukumnya juga sunnah. Yang selanjutnya, menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali atau disebut dengan istinsyak. Ini hukumnya sunnah. Jadi bukan hanya membasahi hidung bagian luar saja, tetapi yang dimaksud dengan istinsyak ini memasukkan air ke dalam hidung. Caranya, letakkan air di telapak tangan, kemudian dihirup menggunakan hidung. Jika sudah masuk, dikeluarkan kembali. Setelah menghirup air ke dalam hidung, niat wudhu ketika membasuh muka. Jadi niat dilaksanakan bersamaan dengan membasuh muka. Niatnya bagaimana? Anak-anak pasti sudah hafal ya. Nah, kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Tadi niat bersamaan dengan membasuh muka. Nah, sekarang membasuh muka itu hukumnya rukun. Nah, disunahkan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ketentuannya air harus mengalir. Kemudian membasahi seluruh muka. Nah, muka itu batasnya mana? Batasnya untuk atas itu mulai tempat tumbuhnya rambut. Kemudian untuk samping itu telinga. Bawah itu dagu bagian bawah. Apabila memiliki jenggot, maka disunahkan untuk menyela-nyelani jenggot tersebut. Setelah membasuh muka, tadi membasuh muka airnya harus mengalir ya anak-anak ya, tidak cuma dibasahi saja, tetapi air yang mengenai muka harus mengalir. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Ini juga rukun. Air harus mengalir. Disunahkan sebanyak 3 kali. Kemudian ketika membasuh tangan, disunahkan menyela-nyela jari tangan dengan cara berpanca. Berpanca itu 5 jari kanan bertemu dengan 5 jari kiri. Ketika membasuh diawali dari ujung jari, kemudian dialirkan airnya menuju ke siku. Jadi ujung jari diangkat ke atas sehingga airnya mengalir ke siku. Lakukan tangan kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian disusul dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Gerakan wudhu yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Ini rukun hukumnya. Mengusap berarti cukup membasahi, air tidak mengalir. Disunahkan 3 kali dan disunahkan mengusap keseluruhan kepala. Yang selanjutnya membasuh kedua telinga. Ini hukumnya sunnah. Dilaksanakan secara bersamaan telinga kanan dan kiri dan dilakukan
disunahkan sebanyak 3 kali. Caranya, letakkan jari telunjuk di telinga bagian dalam dan jari jempol di telinga bagian luar. Kemudian usap dari telinga bagian bawah ke atas. Gerakan wudhu yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini rukun hukumnya. Disunahkan mendahulukan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri sebanyak 3 kali. Kemudian disunahkan pula menyela-nyela jari kaki, dimulai dari jari kelingking hingga jempol kaki. Menggunakan jari kelingking tangan kiri ketika menyela-nyela jari kaki kanan, dan menggunakan jari kelingking tangan kanan ketika menyela-nyela jari kaki kiri. Rukun yang terakhir yaitu tertib. Tertib yaitu wudhu dilaksanakan secara urut dari awal sampai akhir. Kemudian disunahkan dilaksanakan secara terus-menerus tanpa berhenti dari urutan pertama hingga terakhir, tanpa diselingi oleh percakapan atau tindakan-tindakan yang lain. Setelah selesai melaksanakan gerakan wudhu, disunahkan membaca doa sesudah wudhu. Ya. Doanya bagaimana? Yuk dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ketika berdoa disunahkan menghadap ke kiblat dan sikap berdoa, tangan diangkat setinggi bahu.